Jadi si Mas ini diteror sama makhluk halus selama 1 bulan penuh. Ada teriak tuh di kamar mandi. Temen gue itu teriak. Mas. Teriak. Gue lihat ada makhluk kayak gumpalan asap yang menyerupai manusia. Pertama, ini yang bahayanya tuh di sini dia udah mulai masuk ke rumah. Di depan pintu WC temen gue sampai pingsan di situ. Dan masuk ke depan pintu kosan temen gue. Itu gimana? Ada kejadian? Ada 2 orang yang lihat masalahnya, bukan 1 orang, 2 orang. Langsung 2 orang. Yang satu di waktu pingsan, yang sama? ya yang satu pingsan, yang satu masuk ke kamar gue. Selamat malam, welcome back to It's Me Channel dan masih bersama gua Ian. Gimana kabar kalian? Sehat? Semoga selalu sehat. Gua alhamdulillah malam ini sehat. Udah lama juga nggak bikin konten pos ronda. Kayaknya malam ini bakal gua bikin. Kebetulan gua pun kedatangan narasumber yang emang punya cerita yang cukup menarik nih Mas ya. Ya. Gua kasih bocoran dulu dikit. Jadi si Mas ini diteror sama makhluk halus selama 1 bulan penuh mungkin ya Mas ya. Jadi sebelum gua lanjut, kenalin dulu Mas, lu siapa, namanya dan dari mana? Ya, di sini perkenalkan nama gua Rajes Septastiana, bisa dipanggil Rajes atau Jess. Siap. Asal gua dari Bogor. Dari Bogor ya Mas ya. Jadi sebelum gua masuk ke kontennya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channelnya It's Me biar gua tambah semangat bikin videonya. Jadi langsung aja masuk ke kontennya. Oke, jadi kita udah masuk ke videonya. Tapi sebelum gua mulai, gua mau basa-basi dulu sama Mas Rajes. Mas Rajes, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya? Kesibukan lu apa nih Mas di minggu-minggu sekarang? Kesibukan gua sih kan gua sebelum kerja gua harus wisuda dulu ya. Oh iya. Ya, soalnya kan rumah sakit itu mintanya gua harus udah wisuda biar ada STR juga tuh, surat tanda registrasi. Jadi kesibukan gue paling jadi relawan vaksin atau kerja freelance gitu. Buat sekarang ya. By the way, berarti lu ngambil jurusannya di kuliahan lu apa? Keperawatan. Keperawatan. Oke, jadi profil Mas Rajes biar kita tahu dulu. Nah, paling mau langsung masuk ke ceritanya bagaimana Mas? Boleh. Jadi saya persilahkan buat Mas Rajes, silahkan. Ya, ini cerita di tahun kemarin ya, masih hangat banget. Masih hangat banget ya? Di tahun 2021, tepatnya di saat gua ditugaskan oleh kampus gua buat KKN di Surabaya. Di Surabaya? Letaknya di salah satu rumah sakit jiwa lah di Surabaya. Nggak bisa gua sebutin ya. Iya. Sakitnya. Rumah sakit jiwa di Surabaya. Jadi gua tuh ditugaskan di sana di tanggal 25 Oktober. Di tahun 2021 tahun kemarin tuh. Oh, berarti benar-benar hangat banget nih Mas? Ya, hangat banget. Dan gua kan sebelum berangkat, kan gua tanggal 25 tugasnya ya. Iya. Pasti kan gua berangkat sama temen-temen gua di tanggal 23 dong. Iya. Biar ada persiapan juga di sana. Nah, ya. sebelum gua berangkat, pasti kan gua nyari kos-kosan dulu. Iya, betul. Sebenarnya ada asrama, Bang. Udah disediain asrama. Cuman gua sama teman-teman gue nih yang cowok nih pengen bebas gitu. Iya, gua tahu. Iya kan. Jadi kalau di asrama ngerasa kayak lu balik harus di jam segitu gitu, nggak bisa kemana-mana ya. Terus kan ada 36 orang tuh total. 12 itu cowok. Sisanya 24 cewek yang ditugaskan di Surabaya itu. Nah, pas di tanggal 20-an lah, gua tanggal 20 atau 21, gua sama teman-teman gua nyari kos-kosan. Ke Surabaya langsung? Enggak. Lewat Google Maps. Lewat Google. Iya. Google Maps. Kan gua nggak mungkin kali datang ke Surabaya belum dapat kosan. Ngedadak jatuhnya. Iya, nanti kan gua pusing di sana. Betul. Terus gua nyari kos-kosan dulu di Google Maps, terus sama teman-teman gua kolektif kan nyari yang paling murah dong pasti. Iya. Karena kan gua pengen hemat di kota orang gitu, terutama jauh. Betul. Nah, gua udah dapet kosan tuh renungan di grup WA. Iya. Dapat kosan yang paling murah. Kan kos-kosan di sana tuh sekitar sebulan itu 700-an lah. Sebulan 700. Gua nyari ini ada yang 300-an. 300? Dapet temen gua. Di Bogor aja kayaknya nggak dapet sih. Iya, makanya. Itu kalau boleh lu sebutin daerahnya aja sih, di mana? Daerahnya di sekitar Manyar lah, Jalan Manyar lah di situ. Akhirnya lu ambil itu, si kosan yang harga 300 itu. Gua kolektif 375 per kepala kan. Iya. Oke lah, deal. Gua lihat fotonya. Ada nanti dimasukin aja mungkin ya di video ya. Kebetulan Mas Rajes ada dokumentasinya, dokumentasi buat si kosannya, termasuk penampakannya juga ya Mas ya. Ada. Lanjut Mas.
di kosannya itu depannya wah enak nih gitu, kelihatannya enak. Taunya waktu gue berangkat tanggal 23 kan sekitar Bogor ke Surabaya itu sekitar 12 jam 13 jam perjalanan. Gituan. Gue berangkat abis zuhur tuh di tanggal 23, nyampe di tanggal 24 jam 3-an. Jam 3 pagi. Gue nyampe, gue pesan GrabCar. Tuh pesan taksi online. Iya. Banyak yang gak nerima itu taksi online ke situ. Buat ke lokasi itu. Di situ gue udah mulai curiga. Nah, apa ini gak ada yang mau nerima? Tapi lu sama sekali nggak ada kayak berpikiran yang ke situ dulu. Gue positif thinkingnya, kenapa? Jam segitu mungkin udah sepi betul. taksi online. Dan gue jam 5-an, jam 6 lah, setengah 6-an ada yang baru nerima ada yang akhirnya. Ya, ada yang nerima. Gue berangkat tuh sama teman-teman gue yang 12 orang itu, sekitar 3 mobil lah jadinya. Gue berangkat. Pas gue nyampe, ternyata jarak dari kosan ke rumah sakit itu jauh. Dari jarak kosan ke rumah sakitnya? Sekitar 6 kiloan lah. 6 kilo kalau dideskripsiin dari menit, kira-kira berapa menit? Sekitar 45 lah. Jauh ya mas ya? Kalau nggak macet ya. Kalau nggak macet bisa kurang sih. Oh iya. Sekitar setengah 30 lah ya. Dan gua pas gue lihat rumah sakit kan ngeliatin rumah sakit ya. Oh ini nih tempatnya. Kita praktek nanti di situ. Iya. Udah 2 km dari rumah sakit lah, sekitar 2 km. Gue lihat di Google Maps itu Google. Ada gang masuk ke dalam. Terus? Kan otomatis dari 2 km ke rumah sakit, sisanya 4 kan ke lokasi kosan gua. Betul. Sekitar 2 km itu masih banyak pemukiman. Sekitar udah dari pemukiman 2 km itu ke sana kayak nggak ada rumah gitu. Buset. Berarti jatuhnya kalau misalkan lu di gang itu 4 km itu udah nggak ada rumah tuh. 2 km dari gang ada. Oh 2 km dari ada pemukiman. 2 kilonya. Setelah dari 2 km pemukiman itu nggak ada. Iya. Itu yang lu lihat apa? Bener-bener kayak sawah apa hutan gimana? Gitu, kayak hutan gitu, kayak hutan kelapa sawit tuh enggak sih? Kayak gitu. Pada saat gua nyampe ke kosan, ini rumah cuman ini doang kata gua. Gua nanya ke taksi online-nya. Mas, ini rumah cuman ini doang? Ada sih Mas, ke sana 1 km lagi ada pemukiman katanya. Kata si Masnya. Si Mas Grabnya ya. Oke, gua turun lah sama teman-teman gua. Wah, nanti bisa dilihat aja ya. Penampakan itu deskripsinya ya. Ada. Emang enak rumahnya kelihatannya. Gua masuk, kan isinya itu cuma 1 rumah, ada 4 kamar. Otomatis kan 1 kamar itu 3 orang. Kan gua ada 12 orang, 3 orang. Oke lah, gua beres-beres sama teman-teman gua. Pada saat itu enak, emang itu rumahnya enak. Adem lah ya. Adem. Soalnya kan itu jatuhnya kayak di tengah hutan juga. Iya, pasti adem, udara adem. Karena di Surabaya itu panas, Bang. Iya. Sumpah. Iya, gue pernah panas kesana. banget. Gak ada hujan sama sekali, gue sebulan di sana. Pada saat gue udah prepare tuh, gue 1-3 hari gak ada gangguan sama sekali. Biasa normalnya aja. Gak ada itu ya. Pas di hari kelima lah, saya bukan ngada-ngada ya, ini tepat di malam Jumat. Pas kejadian itu pertama lu digangguin. Pertama gue digangguin sama makhluk itu di malam Jumat. Nah itu tuh sekitar, gue kan dinas siang, gue pulang sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam sama 3 orang temen gue dinas siang, pulang malam. Terus kan ada yang dinas malam lagi, dia berangkat. Jadi di kosan jatuhnya ya. Sip-sipan pagi siang malam. Terus di kosan itu tersisa 8 orang. Karena berarti 4 orang itu dinas malam. Dinas malam, Gue sama temen gue mau mandi. Siapa nih mandi duluan? Gue aja dah, kata dia gitu. Dia mandi tuh. Gue ngumpul di ruang tamu sama teman-teman gue lagi ngopi. Biasa. Lagi nyantai. Tiba-tiba ada teriak tuh di kamar mandi. Temen gue itu teriak. Teriak. Jadi di kamar mandi nih, ini kamar mandi. Ada jendela gini nih. Kecil. Di depannya itu ada pohon pepaya kecil. Jadi benar-benar kayak di kotakan si jendela itu pohon banget. Iya, pohon, Pak. Sekitar 300 meter lah dari jendela itu ada pohon. Berarti jelas banget. Temen gua lari, lu bayangin masih telanjang, dia ada samponya. Konyol banget kan, bodoh gitu. Terus di ruang tamu gua ketawa-ketawa sama temen gua, lu kenapa gitu. Sumpah, demi Allah lah, demi-demian gitulah dia. Gua lihat ada makhluk kayak gumpalan asap yang menyerupai manusia. Gumpalan asap kayak menyerupai manusia, itu cewek, bajunya putih dekil gitu, tapi menghadap ke belakang. Ngebelakangin Dia gitu tuh posisinya.
gue lari kan. Gue sama teman-teman gue yang sisa 7 orang itu kan 8 sama dia. 7 orang itu gue nyamperin ke kamar mandi. Gak ada apa-apa. Lu halu gitu. Lu suasana emang sepi mungkin, lu halu. Di situ gue mah orangnya selagi gue belum ngelihat secara langsung gue nggak bakal percaya. Gue mah orangnya gitu. Akhirnya di hari selanjutnya itu kan hari kelima ya. Berarti itu cuma digangguin itu aja. Berarti itu awalnya aja. Temen lu ya? Ya itu aja. Hari kelima itu kan hari pertama teror mungkin ya di situ. Hari pertama teror. Dan hari kelima gue diam di situ. Dan di hari keenam atau hari kedua teror, temen gue sama persis kejadiannya kayak gitu. Cuman dia kayak lebih santai gitu pembawaannya, nggak mau terlihat konyol telanjang keluar gitu. Iya. Di ruang tamu ngebuktiin lagi. Wah, nggak ada lagi. Di situ gue menafsirkan lagi, lu halu lagi gara-gara kemarin si ini lihat. Iya, gitu. mungkin suges ya. Suges. Gak mungkin sih kata gue. Gue di situ sebenarnya udah mulai takut gue. Kata gue ini orang dua kenapa berturut-turut gitu. Cuma biar yang lain nggak pada suges juga kan. Mungkin yang lain juga ada lah. Mungkin menutupin juga kayak gue. Cuman gak ngungkapin dia. Kata gue kata gue ini gimana ya kejadiannya di situ mulu tuh. Di pohon itu. Pohon si pepaya ya? Pohon pepaya. Akhirnya di hari ketiga teror atau hari ketujuh, di situ teman gue lagi wudhu. Gue kebetulan dinas pagi, gue pulang siang. Otomatis kan gue malam ada di kosan. Iya, ada di kosan. Gue di situ kata gue wudhu dulu ya, kan mau sholat berjamaah tuh. Ya wudhu. Kalau nggak salah itu waktu isya, sekitar isya lah. Di sana isya itu jam 7. Pas. Jam 7 kurang. Oh, jam 7 kurang. Malahan isya. Lebih cepet ya. Terus wudhu dia. Kan kalau kita wudhu nih di keran, kita kan pasti bisa kayak ngelihat gini ya. Iya, di kayak ujung punya mata bayangan ya, kayak ujung mata ya. Dia katanya ngelihat putih-putih, tapi dia nggak mau nengok. Udah gitu doang. Terus malam-malam gue begadang sama teman-teman gue karena gue besok dinas malam. Iya, jadi santai lah. Santai. Gue berempat tuh begadang. Karena gue yang berempat itu besoknya dinas malam. Iya. Berangkat dinas malam itu kan jam 9. Gue bisa begadang gitu, bangun jam berapa aja. Pada saat gue lagi main game lah gitu ya, main game, ngopi, ngobrol. Ada suara ketukan pintu jam 1:30 malam. Di depan apa? Depan. Oh, depan. Kayak tuk 3 kali tuh. Gua di situ kata temen gua, si ibu kosan kali, gua bukain ya. Tunggu kata gua menafsirkan tuh di otak gua, ngapain 2:30 ibu kosan ke sini, ya kan? Iya juga sih, kan nggak mungkin kalau buat nagih kosan. Terus kalau si ibu kosan kan punya mulut, otomatis dia pasti bilang, assalamualaikum, permisi ini nggak ada suara, kata gua tunggu. Oh, lu langsung respon kayak gitu? Iya, tunggu diem aja kata gue. Kalau si ibu pasti ngomong kata gue. Iya sih kata dia. Terus apa dong? Bukan apa-apa kali kata gue ya. Udah diemin aja. Ketuk lagi dia selang 10 menit lah. Ketuk lagi 3 kali iya. Kucing apa Jess lagi? Bisa jadi sih. Mau dicek kata gue gitu. Gak ada yang berani. Kalau gue sendiri gue juga nggak mau kata gue. Yes. Terus akhirnya nyampe ketiga kalinya itu ketukan ada lagi. Udahlah kata gue nggak bener ini mah. Masuk kamar masing-masing aja. Pas gue masuk kamar ngegedor pintu itu. Dar gitu. Di situ gue ngebangunin semuanya lah yang sisa 7 orang di kosan karena yang 5 itu lagi dinas malam. Ya. Bangun. Ada yang ngedenger gak? Ada gue tuh. 2 orang yang denger, 3 sama gue. Keliling kosan kata gue. Takut ada maling kata gue. Ya udah keliling gue tuh dan nggak ada apa-apa sih, asli nggak ada. Itu sempat lu kelilingin gue sama teman-teman gue kan banyak tuh berani jadinya keliling sampai gue ngecek ke depan juga nggak ada di jalan. Wah nggak bener sih ini dalam hati gue, tapi gue belum lihat sosoknya kata gue. Kan gue tuh gini bang, gue pecinta konten horor ya. Setiap malam Jumat juga gue sering rutin lah gue ngeliat explore gitulah live. Cuman gue mah penakut tapi orangnya gitu. Berarti sama kayak gue. Ya, penasaran tapi takut. Ya betul. Terus di hari ke-7, tadi kan hari ke-6 ya. Sekarang hari ke-7 atau hari ke-3 teror. Gak ada kejadian sih di hari itu. Dari itu gak ada. Aman-aman aja. Aman karena gue dinas malam. Gak tahu itu yang di kosan. Karena gue dinas malam kan sebelumnya kan gue ngomong tuh besoknya gue dinas malam. Gak kepikiran ke situ gue ya. Gue gak tahu, gue gak ada apa-apa. Terus di hari ke-8 gue tinggal di situ atau hari ke-4 teror. Di situ gue udah ada 2 orang lagi yang lihat. Yang pertama, ini yang bahaya tuh di sini dia udah mulai masuk ke rumah.
di depan pintu WC. Temen gue sampai pingsan di situ. Sama sosoknya masih ngebelakangin gitu. Tapi ini mah masuk. Kayak yang pertama kan di luar itu kan ada masuk. Jendela, ada pohon pepaya. Sekarang berani masuk. Itu gua aneh kata gua. Ini orang halu nggak mungkin gitu, gua udah banyak yang lihat. Iya. Kalau halu lah paling 1-2 orang itu oke lah. Ini mah udah mulai 4 orang yang lihat. Terus yang diomongin sama semua sosoknya. Sama. Gitu. Ngebelakangin, pas disamperin nggak ada, pingsan, dia sakit jadinya 2 hari kan tuh temen gua. Terus yang keduanya ngelihat sama, dia lagi wudhu juga, posisinya masih sama ngebelakangin gitu. Di samping, kan ini jendela nih, kayak di samping ini keran nih. Tuh udah ada 5 orang yang lihat tuh, sisa 7 orang yang belum lihat. Termasuk lo belum? Termasuk gua. Nah di situ gua mau pindah pertamanya sama teman-teman gua. Pindah kosan, cuman di Surabaya itu kita nggak bisa ngekos 2 minggu, 3 minggu. Iya jatuhnya. Kita tetap bayarannya sebulan. Gitu. Kalau misalkan lo mau cabut dari situ meskipun belum habis waktunya, ya tetap bayarnya full gitu kan. Kan gue mikir gue hidup baru seminggu ini di Surabaya, gue harus memanajemen uang kan gitu dengan baik. Akhirnya gue tiba gue dinas siang tuh di hari ke-9. Gue dinas siang sama teman gue 3 orang. Gue dinas siang, gue pulang jam 9 malam. Sebenarnya gue pulang jam 9. Cuman gue sialnya ada pasien baru masuk. Oh jadi gue ngurusin pasien overtime itu juga jatuhnya. Padahal gue kan sorry mas, kalau lu balik dari rumah sakit itu lu jalan kaki apa nge-grab? Gua naik ojol. Oh naik ojol. Gua kan tadi ada pasien masuk, gua nggak bisa operan dulu sama yang dinas malam karena gua harus ngurusin pasien itu dulu. Akhirnya gua beres jam 11-an lah sambil ngurusin, soalnya kan rumah sakit jiwa. Iya, jadi orang-orang itulah gitu. Jam 11 gua capek sama temen-temen gua kan, itu yang 3 tuh. Akhirnya gue memutuskan untuk ngopi dulu di depan rumah sakit. Rumah sakit kan banyak yang jualan gitu, rame. Gue kangen suasana rame soalnya. Soalnya di kosan kan tahu sendiri. Aduh, lingkungannya itu aja gitu mas. Sepi banget. Gue ngopi sama temen-temen gue tuh, berempat kan sama gue. Gue ngopi. Akhirnya beres setengah 12-an lah. Gue lupa di situ tuh ojol gak bakal mau. Soalnya kan di bawah jam 10 baru dia mau. Iya, kayak yang subuh kejadiannya. Subuh kan jam 5, jam setengah 6 dia baru nyangkut kan. Akhirnya gue memutuskan sampai gang doang. Sampai gang yang mau ke kosan gue itu 4 km jalan gue. Gila, nyampe ke kosan jam 1-an ada gue. Bayang sih. Iya. Itu posisinya pas lu jalan gimana tuh mas? Ada gangguan? Hutan. Gak ada sih, gak ada gangguan. Cuman merinding mah ada pasti. Iya, pasti. Merinding mah ada, terus anehnya tuh banyak kucing hitam banget. Banyak itu kucing hitam. Hutan jatuhnya ya. Iya. Banyak banget. Temen gua mungkin parno atau apa, dia kayak ngelihat sekelebat gitu. Iya. Akhirnya dia lari sendirian kayak orang gila. Sisa gua 3 masih jalan. Gua ngetawain. Dia ngeberaniin diri sendiri tuh lari gitu. Lari dia. Pengen cepet nyampe kosan lah istilahnya. Udah makan di kampung orang. Iya, gitu. Belum tahu seluk-beluknya kayak gimana kan. Takut begal juga kan gue ya, tempat sepi gitu. Lanjut mas. Nyampe gue jam 1 mungkin gue lagi apes. Gue bang yang lihat itu sosok. Itu berarti di hari ke-9 ya? Hari ke-9. Lu yang kena? Gue yang kena, gue apes. Yang lu lihat apa? Sama sosok yang ngebelakangin gitu. Oh masih ngebelakangin? Emang itu bener-bener kayak, lu tahu asap pep gak? Ya asap pep. Kalau kan asap pep kan lebih apa? Lebih nyata gitu. Ya, lebih pekat gitu kan, lebih nyata. Nah itu tuh kayak menyerupai manusia, rambutnya itu putih. Rambut putih? Iya, kayak yang gue lihat. Kayak nggak ada rambutnya gitulah. Kalau baju putih juga? Baju kayak asap pep, kayak sedikit krim gitu warnanya. Oh iya. Jadi putih tulang gitu ya? Lebih ke putih tulang. Terus gue entah itu dia ngadep gua, nggak ada mukanya, entah dia ngadep belakang gitu. Soalnya yang gue lihat cuma putih-putih kayak gumpalan asap gitu kan. Seingat gue itu. Lanjut, di situ gue sama, emang kejadiannya kayaknya emang jahil ini. Pas kita lagi pakai sabun sampo kayak gitu. Anehnya Parno nggak? Parno gue sempat keluar kamar mandi. Kagak gue. Wah, so gentle apa? Ya, so gentle gue. Kan ada keran tuh. Udah gue buru-buru kan. Gue nyampe kamar aja masih banyak usahanya di sini. Itu temen lu negor kan pasti? Gue nggak cerita ke temen gue. So cool ya benar. So cool. Lanjut mas. Temen gue mandi, dia nggak ngeliat apa-apa sih. Cuman pas beres mandi tuh, dia pas tutup pintu dia kayak ngintip jendela ada. Jadi
bener-bener diteror lah itu sama sosok itu. Yang lihat jendela itu saling sama kayak gitu posisinya, tetap ngebelakangin. Entah dia kayak nggak mau nunjukin wajahnya gitu, tapi seakan-akan pengen tahu gua tuh ada gitu. Iya. Gue juga nggak tahu ya sama teman-teman gue ngerundingin di ruang tamu. Ngerundinginnya sih di hari ke-10. Kalau nggak salah hari ke-10 itu di hari Rabu, kalau enggak kenanya Rabu ya, kenanya di antara itu. Kenanya Rabu. Nah, kebetulan gue lagi libur semua yang KKN di rumah sakit itu karena kampus lain juga kan ada yang praktik di situ. Oh, jadi sistemnya rolling gitu ya? Perpisahan, enggak, dia lagi perpisahan. Otomatis gue diliburin tuh sama si pihak rumah sakit. Gue rundingin sama temen-temen gue. Ini gimana? Kita udah mau setengah bulan di sini, mau pindah gak? Banyak gangguan gini. Kata temen gue, tanggung guys. Itu udah bayar. Iya sih. Terus akhirnya gua ngerundinginnya tentang ini. Itu kenapa sosok ngeteror kita ya, gitu. Terus yang dialamin sama teman-teman lu termasuk lu itu sama semua ya, gitu kan. Sama. Kayak ada, dan penampakannya itu di pohon itu terus, di pohon pepaya kecil. Kayak emang itu tempatnya aja gitu. Iya, mungkin entah ada masalah di situ atau apa gitu. Gua masih bingung sama teman-teman gua. Dan dia juga udah mulai masuk kan gedor-gedor gitu. Itu gue pengen pulang sih sebenarnya ke Bogor gue. Betah gue. Iya sih. Jadi balik di rumah sakitnya kepikirannya anjir gue udah di kosan lagi. Iya. Pasti suasananya gini. Kena teror lagi. Di hari ke-11 teman-teman gue termasuk gue mandinya di rumah sakit. Iya sih. Kalau gue pun ada di posisi lu pasti gue ngelakuin hal yang sama. Dinas pagi gue nggak mandi itu, nggak ada yang mandinya nanti nyampe RS mandi karena bener-bener nggak ada yang berani lagi ke toilet itu, ke kamar mandi itu karena kecuali wudu mungkin. Kalau wudu karena terpaksa kan nggak ada sumber air lagi. Gimana lagi, meskipun emang ada tantangannya wudu ada tantangannya. Karena jendelanya itu nggak ada gordennya. Itu kira-kira kalau di senti si jendelanya ada 30 senti gak? Dari tinggi ke pinggir apa kayak gitu? Segini berapa ya? Oh 25 sentian ya mas. Segini ya. Anjir. Atasnya itu pas kepala banget. Gini nih. Iya, jadi yang mandi kan kalau pengen nyalain keran harus diri dulu kan. Iya betul. Otomatis kayak penasaran gitu. Maksud gua nanya ukurannya itu berarti kalau misalkan si sosok itu nampakin mas, itu jelas banget berarti. Ya jelas banget. Gue juga namanya gue udah pernah lihat ya yang dicerita Mas Rijal kemarin tuh, yang di musola kan itu gue juga. Oh termasuk lo? Ya termasuk gue ngelihat itu emang benar. Dan sosoknya itu gue ngelihat mukanya yang itu ya. Kalau yang ini gue belum lihat mukanya, jadi masih penasaran gue juga mukanya kayak gimana gitu. Penasaran tapi takut jadinya kan. Takut gue. Habis itu mas? Terus kan tadi di hari ke-11 itu ya, atau hari udah seminggu lah di teror gitu. Di hari ke-12 atau di hari ke-8 di teror tuh si sosok itu tuh mulai masuk ke depan WC lagi dan masuk ke depan pintu kosan temen gua. Itu gimana? Ada kejadian? Ada 2 orang yang lihat masalahnya, bukan 1 orang, 2 orang. Langsung 2 orang. Yang satu pingsan, yang satu pingsan, yang satu masuk ke kamar gua. Ituin selimut tuh. Itu emang kayak sempat tuh di hari selanjutnya aromanya itu keluar. Bau apa ya? Bau amis. Wah, kayak amis daging. Ya daging. Darah ya, darah. Ya darah gitu, bau darah lah. Situ gua udah nggak puguh ya jatuhnya. Ya udah. Sama teman-teman lu juga udah ngerundingin buat pindah apa enggak gitu. Iya, udah. Cuma kalau misalkan pindah tanggung kan sayang kan gitu. Nah, terus di hari selanjutnya di hari ke-13 temen gua iseng foto di pojokan kamar mandi. Yang lu tadi tunjukin gambarnya ke gua. Nanti gua pasang di videonya. Ya, di itu fotonya itu. Itu kejadiannya di jam kata dia ya, di mau maghrib. Dia kayak ngasal foto aja. Ngasal foto. Dia nggak ngelihat apa-apa padahal. Itu emang pas gue lihat yang tadi di gambar itu nyata banget. Iya, pas di foto dikirimkan ke grup kosan. Merinding gue anjir sih kata gue teh. Beneran ada berarti ini selama ini di teror. Cuma kalau yang di foto itu dia posisinya kayaknya pas gue lihat ya, dia kayak nengok gini sama tangannya gini, cuman emang mukanya ketutupan rambut. Kalau yang di foto ya. Itu pun emang nggak atau bisa jadi mukanya nggak ada. Iya, bisa jadi mukanya nggak ada. Emang kayak samar sih sebenarnya. Jadi yang di foto itu
si mukanya itu emang gak nampakin samar, tapi si bentuk tubuh dari kepala sampai tangan yang lebih jelas tangan ya. Bajunya juga dia lusung kayak kotor gitu ya Mas ya, kurang lebih ke situlah si gambarnya itu. Lanjut Mas. Dan itu tadi di hari ke-13 ya. Ya, hari ke-13. Sekarang mulai masuk 2 minggu gua. Ya, 2 minggu tepat tinggal di situ. Khususnya 2 minggu itu pasti di malam minggu, di hari Sabtu. Ya karena di hari Minggu libur semua ya. Iya, betul. Ada kumpul semua di kosan. Yang biasanya jarang sholat jadi sholat kan. Biasa sholat iya, lucu juga sih, jarang sholat jadi sholat, ngaji di situ. Bukan inget dosa jadi inget kunti dong Mas. Iya. Mas ya. Aduh, lanjut Mas. Habis seperti biasa itu lagi ramai begadang semuanya di ya. Begadang semuanya di si kosan itu, di ruang tamu. Di ruang tamunya. Begadang. Yang ngetoknya itu bukan di depan pintu. Sekarang ya kan itu ruang tamu deket pintu. Iya. Itu nggak di pintu. Di pintu WC, digedor-gedor gini nih. Di dalamnya. Sedangkan posisinya si pintu WC itu misalkan nih dari ruang tamu ke pintu WC-nya jauh nggak? Lumayan lah. Lumayan. Ada sekatan atau gimana? Ada. Oh, ada sekat. Ini kan ruang tamu nih. Hah? Ini kamar-kamar. Iya. Di sini WC nih. Oh, jadi ke sekat tembok. Iya, sekat tembok. Cuma jelas itu suaranya adanya di jelas. Di situ juga ada suara kayak merintih gitu ya. Nangis. Kayak gitu tuh. Cuman susah gua nirunya. Kayak gitulah istilahnya. Iya. Gua bayang sih Mas. Gua nyamperin sama teman-teman gua, kirain ada yang di WC. Pas dihitung pas 12 di situ. Pas semua 12. Lu pas reaksi teman-teman sama termasuk lu itu pas ngedenger itu tuh gimana? Saling ngeliatin, speechless. Kayak nggak bisa ngomong apa-apa gitu, udah capek gitulah. Apa itu samperin coba, gak ada yang berani, semuanya yang gerombol gitu kan. Gak ada apa-apa seperti biasa, gak ada apa-apa. Pas gua itu kayak ngeledek banget, pas gua di pintu WC, gedor-gedor di pintu depan di ruang tamu. Iya sih. Itu dipermainin banget sih. Setahu gua juga emang makhluk halus jatuhnya ya. Kalau sekelompok makhluk halus kayak gitu emang jatuhnya buat ngejailin manusia. Ya, emang itu lebih ke ya ke situ gitu. Emang situ. bener real makhluk halus gitu. Ya mungkin bisa diartikan kalau gua ngelihat dari gambar itu jatuhnya kuntilanak ya Mas ya. Ya kuntilanak. Teror kuntilanak sih ini bisa disebut. Lanjut Mas. Kan gue capek tuh bolak-balik ya. Akhirnya gue cuekin itu sama teman-teman gue itu. Tapi itu masih berlanjut. Masih berlanjut. Gue bingung itu di situ salah kami itu apa gitu sampai diganggu banget gini gitu. Bingung gue juga. Jadi pertanyaan juga ya kan? Itu yang jadi pertanyaan kan, nggak mungkin kan kalau kita nggak ngeganggu kan mereka juga nggak mungkin ngeganggu. Mungkin buat ngenalin mah tapi itu nggak berkelanjutan biasanya. Ini mah sampai parah banget gitu. Gue niatnya KKN sambil jalan-jalan kan ke Surabaya ya, malah teror gini gue. Udah mah pulang malam gue nggak bisa kan, nggak ada taksi online atau ojol. Ada nyesalnya juga itu. Ngekos di situ. Terus di hari ke-15 tepatnya di hari berapa tuh ya? 11 peneroran. Masih sama ya, ada di pohon pepaya itu. Pepaya situ. Dan akhirnya pas dirundingin lagi, temen gue ada yang jujur, orang bisa disebut orang Ciawi lah, orang Cimande gitu. Dia jatuhnya kalau bisa ngerti lebih ngerti lah jatuhnya. Bisa ngeliat, katanya dia juga bisa mediasi kalau pengen ditanya. Cuman medianya gak ada yang siap kan, kata dia gitu. Terus gue juga bisa aja ngebakar itu, cuman pantangannya kata guru gue, kita harus nyelesain dulu masalahnya sama dia gitu. Oh jadi ini jatuhnya gitu. Dia neror teman-teman lu sama lu ada masalahnya. Kata dia mah ada, kata temen gue itu. Akhirnya dia bilang siapa yang mau mediasi gitu kan, kayak si makhluknya itu dimasukin dulu, terus nanti diinterogasi gitu. Itu berarti nanya ke teman-teman termasuk lu juga. Nggak ada yang mau kan karena takut. Akhirnya ya udah, di hari-hari selanjutnya teror masih terus berlanjut, masih tetap sama sampai di 2 minggu teror lah. Kenapa jadi merinding gini ya? Aman Mas, aman ya? Aman. Nah, tiba di 2 minggu peneroran, tepatnya di hari ke 19 lah, 19 gue tinggal di situ. Temen gue akhirnya memutuskan ada yang mau mediasi. Ada relawan jatuhnya ya? Ada ya. Udahlah, mediasi aja dah. Gimana lagi, itu kalau nggak salah itu juga lagi libur semua di situ cowok-cowoknya. Posisi lagi off ya. Mediasi.
awalnya susah masuknya karena yang mediasi itu kan biasanya harus fokus orangnya. Iya. Dia kayak masih ada ketakutan gitu. Iya, ragu lah jatuh. Ragu. Akhirnya pas saat mediasi akhirnya masuk dia. Bisa masuk. Tetap ngebelakangin. Soalnya kumpul semua, yang sisanya itu nggak mau lihat. Oh iya. Yang mau lihat cuma 5 orang, ya, termasuk paham, gua paham. 5 itu. 5 termasuk gua sama yang masukin mediasi sama yang mediatornya. Berarti lu jatuhnya ngelihat prosesnya. Ngelihat gua prosesnya. Nah, pada saat mediasi ngadep belakang. Si udah masuk itu. Masih tetap ngadep belakang. Gue masih aneh, kata gue ini kenapa ya masuk ngadep belakang. Tapi yang dia maksudnya ada gerakan yang dilakuin atau misalkan nangis atau gimana sih? Iya, itu kan masih ngadep belakang. Dia kayak ketawa, gimana ya ketawanya? Iya, beda. Kalau ketawa yang kayak gitu beda, gue paham lah. Ketawa merintih gitu ya. Ketawa jahat gitulah. Dia pada saat ditanya sama teman gue yang bisa itu, kamu siapa? Dia cuman gini. Kenapa kamu ngadep belakang? Masih gini. Akhirnya temen gue belak-belakan tuh yang bisa itu. Muka kamu rata ya, nggak ada mukanya ya. Dijeplakin gitu sama temen. Dia malah ketawa si makhluknya itu malah ketawa. Iya. Kamu nggak ada mukanya, nggak usah malu, emang kamu mah jelek, katanya gitu. Diledek-ledekin itu sama teman gue. Gue jadi berhenti gini sumpah. Gue jadi kayak inget kejadian yang tadi. Aman. Emang ada yang jatuh tadi guys, cuman gue nggak tahu apa, tapi semoga aman aja nyampe beres videonya. Lanjut Mas. Pada saat ditanya kan tadi jawabnya ketawa tuh ya, dijawab ketawa. Muka kamu rata, padahal tunjukin aja mukanya. Emang di foto yang gue bukti itu emang mukanya hitam. Iya sih. Jadi kayak sekelibatan rambut. Iya. Kalau ngeliat, soalnya gue tadi nggak berani ngezoom guys. Gue nggak berani ngezoom, gue cuma lihat kayak anjir ini serius Mas. Iya serius Mas. Dokumentasi gue ini ada. Terus si foto-foto buat ininya juga lokasi kosan lu ada. Emang benar. Makanya gue nggak berani ngezoom, udah mah gue mau mulai video kan, takut kenapa-napa jadinya Mas. Lanjut Mas. Terus pada saat udah mediasi ditanya juga diledekin. Intinya ngomong si makhluknya itu. Sudah. Gue nggak bisa niru suaranya ya, kayak suara cewek. Ya. Tapi kayak kecowok-cowokan gitu. Kayak gimana ya? Menggema gitulah suaranya. Iya. Kalau yang kayak gitu emang lebih jelas dia pembawaannya. Di sini kalian yang mengganggu kami terlebih dahulu, katanya. Di situ gue bingung. Pada bengong akhirnya. Ngeganggu apa sih? Ngeganggu apa gitu? Kalian yang mengganggu saya di sini diganggu nih. Apa sih kata teman saya yang cewek itu? Apa sih? Udah bilang aja langsung kenapa? Istilahnya kata si Kunti itu ada yang buang air kecil sembarangan, buang air kecil di pohon pepaya itu. Itu pas datang jatuhnya. Itu gue nggak tahu dia temen gue itu pipisnya kapan ya. Kata pas ditanya orang cewek itu. Iya. Siapa? Ditunjuk si orangnya. Ternyata dia yang pertama kali lihat itu, Mas. Oh, pantesan dia nunjukinnya ke temen lu yang pertama. Iya, makanya. Itu akhirnya syok pasti dong. Syok lah. Akhirnya kan pada nyalahin dia. Pada nyalahin kayak binatang aja gitu. Ya. Ada toilet malah sembarangan gitu. Dan di situ akhirnya ditanya tuh sama teman gue yang cewek. Kamu mau pergi atau saya bakar? Kata temen lu di ghost gitu ya? Di ghost. Terus kata makhluknya itu, saya tidak takut dengan Anda. Saya akan terus mengganggu Anda. Malah nantangin. Iya, saya akan terus mengganggu Anda, katanya. Wah, di situ bakar aja, bakar. Kata teman-teman gue gitu kan, bakar. Itu ada yang videoin, Mas. Oh, ada. Ada. Videonya hilang. Kayak enggak ke-save gitu. Iya. Sumpah, gue berani sumpah. Aneh gue di videoin. Cuman tidak nampak gitu. Cuman kalau foto dianya nggak nampak, tapi pas di foto ada. Iya. Gitu. Rata-rata sih kayak gitu Mas. Kalau misalkan, jadi jatuhnya kita nggak ngeh, tapi pas dilihat si gambarnya itu ada. Iya, aneh kan. Terus di situ, akhirnya kata temen gue yang cowok itu, ya udahlah kita prepare aja buat pembakaran. Dikeluarin. Temen gue yang mediasi itu dia sakit 3 hari. Kalau kayak gitu emang kayak jatuhnya mentransfer juga. Iya. Kan energi negatif juga kan. Negatif. Sakit 3 hari dan akhirnya
kata dia persiapan kita 7 hari ya sekarang. Tiap malam gue lupa ya namanya tahlil apa gitu. Jadi caranya itu kita ucap la ilaha illallah pakai tasbih, masing-masing orang itu 200. Iya. Terus lidahnya itu ke atas, giginya rapet. Tapi kita ngomong la ilaha illallah sambil berem. Jadi itu yang disaranin sama temen lu itu yang mediasi. Akhirnya kita setiap habis isya ngelakuin itu. Nah, pas kita ngelakuin itu ada aja gangguan pasti. Entah gedor-gedor, tak ketawa, nangis. Iya, jatuhnya kan dia pas tadi ngilangin konsentrasi gitu. Pas dia dimediasi ke teman lu dimasukin, itulah jatuhnya kayak nantangin gitu nantangin. Kan. Ya itu kayaknya jatuh kayak lagi ngadu aja gitu. Ya. Tuh, terus pas gue lagi tahlil tuh kan ada yang dinas malam aja pasti ya. Kadang 7 orang, kadang 8 orang yang ada di kosan itu. Gue ngelakuin itu pada saat gue merem, ada aja entah ada yang ketawa, suara pintu, kayak suara, tau nggak kalau tikus ngobrak-abrik barang gitu, kayak ada kayak gitu juga, ada yang ketok-ketok. Jadi dia lebih ngeganggu konsentrasi ya. Bau amis ada, teman gue sampai sampai gitu tuh, sampai nahan itu teman gue, sampai nahan takut juga. Terus habis dari situ udah 7 hari tuh. Oh, lu ngelakuin itu sama teman-teman selama 7 hari? Ya, selama 7 hari. Akhirnya selama 7 hari temen gua udah persiapan udah mantap kata dia. Gua udah istilahnya kata dia mah ya, kalian udah ngecharger gua gitu kata dia. Udah ngecharger gua, makasih katanya. Pembakaran, tahu dupa gak? Tahu. Dupa ya, yang buat dibakar itu. Tahu. Ditaruh di bawah pohon dupa. Kata temen gue jangan ada yang videoin. Soalnya kalau ada yang videoin pasti dia pindah, gak mau ke kamera si itunya. Akhirnya di dupa dipancing. Cuman api diginiin ke asapnya nih sama dia, korek. Gimana ya gitu ya? Ada muncul sosoknya dari bawah nih apinya. Dan dia akhirnya berbalik dari pertamanya gini, berbalik sambil nangis, suara nangis gimana sih? Iya. Jadi dan emang mukanya rata, Mas. Mukanya rata, hitam rata. Itu yang ngelihat berapa orang kira-kira? Sama 6. 2 pingsan. Ya jatuhnya kalau yang ngelihat kayak gitu ada yang kuat, ada yang enggak, Mas. Iya, pingsan. Di situ gua juga udah mual-mual. Akhirnya kami yang di kosan itu selama kurang lebih 21 hari sama tahlil jadi 28 ya. 2 harinya pulang. Kita pulang jadi terlambat. Pada sakit seminggu di sana. Gara-gara itu. Iya, sakit, wah. Jatuhnya rumah sakit jiwa jadi. Tapi lu sempet soal masalah ini sempet ngobrol sama si yang punya ibu kosnya atau konfirmasi ada? Ngobrol. Si ibu kos lepas tangan, soalnya itu kan kejadian kesalahan kalian juga katanya. Tapi gitu. Si ibu kos itu tahu emang di situ tuh ada sosok sebenarnya. Ya ada mungkin. Cuman nggak mungkin juga ya, nggak mungkin diceritain. Kita nggak bakal jadi di situ ngekos kan kalau harga misalnya, juga lebih murah kan. Iya. Dan di situ seminggu gua nggak bisa balik gua sama teman-teman gua karena sakit. Kan di kereta juga di antigen ya. Iya. Karena antigen itu kan bukan buat ngetes COVID doang. Jadi kalian yang lagi sakit apapun, misalnya ada virus atau apa gitu, bukan COVID, di antigen itu pasti reaktif. Kecuali di PCR. Kalau di PCR baru hanya COVID doang itu yang di. Wah, ini pengetahuan yang lumayan cukup ya. Terus di situ gua kan nggak mau kan di kereta gua reaktif nanti tiba-tiba diisolasi 2 minggu gua jadinya. Isolasi 2 minggu gua. Akhirnya alhamdulillah sih balik dari Surabaya selamat sih gua sama teman-teman gua. Sama semua. Mungkin itu jadi pengalaman. Ada pengalaman baik unik juga ya. Ada pengalaman baik, jadi gara-gara tragedi ini lo diteror, anak-anak juga jadi lebih ingat sama ibadah. Iya. Itu nggak, Mas? Dan terus pelajaran sembarangan juga, jangan buang air kecil sembarangan. Intinya yang gue dapat dari cerita lu, Mas, sama dari omongan orang tua pun kayak kalau lu mau kemana-mana itu tata krama kita harus lebih dijaga. Iya, betul. Mau percaya atau enggak kan gitu ya. Iya. Istilahnya permisi kan lebih sopan. Mau gitu. kita maksudnya jatuhnya interaksi sama makhluk halus atau misalkan sesama manusia itu tetap kan kalau misalkan tata krama dari kita pun harus benar-benar dijaga gitu. Biar si orang yang ketemu sama kita pun sopan. Iya. Jadi terus ini tempatnya juga keren banget ini. Parah. Ini benar-benar indoor banget ya, Mas ya. Kebetulan di pinggir si Mas Rages ini
ada pepaya, pohon pepaya. Jadi keinget langsung gua ngeliat di situ. Indoor outdoor, sorry guys, baru ngeliat. Berarti buat cerita lu di sini ya Mas ya. Terima kasih Mas Ade sudah ngeluangin waktunya juga diundang itu bisa datang. Jadi buat teman-teman ambil pelajaran juga dari cerita Mas Rages, ambil baiknya, buang buruknya, betul ya Mas ya? Betul. Paling gua udahin buat konten Pos Ronda sekarang. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke teman-teman kalian biar gua tambah semangat Mas ya bikin videonya. Jadi segitu aja dari gua. See you next time. Peace out.